Aku menikahi pria kaya. Tak kusangka malam pertama sangat mengagetkan. Namaku Naira, seorang pramugari biasa yang sudah 5 tahun melayani penerbangan internasional. Aku bukan dari keluarga berada. Ayahku sudah lama tiada. Dan sejak kecil aku dibesarkan oleh ibuku yang bekerja sebagai penjual kue keliling. Setiap uang yang kuterima dari pekerjaanku, selalu kupastikan sebagian dikirimkan ke kampung untuk ibu. Hari itu seharusnya menjadi hari kerja seperti biasa. Aku bertugas dalam penerbangan dari Jakarta menuju Dubai. Penumpangnya tak terlalu banyak. Tapi ada satu yang membuat kami semua, para pramugari, gugup luar biasa. Seorang pria Arab muda dengan jas hitam elegan naik ke pesawat dengan iringan beberapa pengawal pribadi. Dia duduk di kelas 1. Namanya, seperti tertera di boarding pass, adalah Emir Al-Fadhil bin Rashid. Aku tahu namanya. Siapa yang tak tahu? Ia adalah salah satu putra dari keluarga kerajaan Ubar Emirates terkenal karena kekayaannya yang tak terbayangkan. Tapi yang tak kusangka, dia justru menatapku lama saat aku membantunya memasang sabuk pengaman. Matanya tajam, tapi tidak menyeramkan. Ada sesuatu yang hangat, bahkan teduh, dalam caranya memandang. Namamu siapa? Tanyanya pelan. Naira, Tuan. Jawabku sambil menunduk sopan. Nama yang indah, seperti pemiliknya. Aku tersentak. Apa barusan dia memujiku? Aku sempat berpikir itu hanya basa-basi. Tapi sepanjang penerbangan, dia hanya berbicara padaku, memintaku menyajikan tehnya, membantunya mencari film di layar kursi, bahkan hanya untuk sekadar bertanya jam berapa waktu Dubai. Saat kami mendarat, aku mendapati kejutan yang lebih besar lagi. Dia turun terakhir, dan sebelum meninggalkan pesawat, dia menyerahkan sebuah kartu nama. Bukan sekadar kartu biasa, tapi kartu yang terbuat dari logam ringan berwarna emas. Aku akan menghubungimu, katanya singkat. Aku hanya bisa tersenyum, kaku dan menunduk. Masih setengah tak percaya. Namun yang tak kusangka malam itu, ponselku berdering. Nomor internasional, dan suara di ujung sana berkata, "Selamat malam, Naira. Ini Emir. Boleh aku ajak kau makan malam besok?" Aku membeku beberapa detik. Suaranya persis seperti tadi di pesawat, tenang, dalam, dan menembus sampai ke dadaku. Bahkan denyut jantungku pun terasa berhenti sejenak. Aku ingin bertanya bagaimana ia mendapatkan nomor pribadiku. Tapi yang keluar justru, "Boleh, Tuan. Kita bertemu di Dubai Mall jam 7 malam. Aku akan siapkan seseorang untuk menjemputmu," ucapnya sebelum telepon ditutup. Bahkan ucapannya pun tak memberi ruang untuk berpikir seolah semuanya sudah diatur sejak lama. Dan benar saja, malam berikutnya, seorang sopir dengan mobil Rolls-Royce hitam menjemputku di lobi hotel kru. Aku dibawa ke restoran mewah di lantai atas, tempat seluruh kota Dubai bersinar seperti taburan bintang. Emir sudah duduk di sana, kali ini tanpa pengawal. Ia mengenakan pakaian kasual, tapi tetap terlihat seperti pria dari dunia lain. Kami mengobrol panjang tentang pekerjaanku, tentang ibuku, tentang hidup, dan yang membuatku tertegun dia mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Satu hal yang membuatku tertarik padamu, Naira, katanya, bukan hanya karena kamu cantik, tapi karena kamu terlihat sederhana, tulus, dan kuat. Aku menunduk, malu, tak tahu harus berkata apa. Tapi Emir menatapku dengan sorot yang tak main-main. "Kalau aku ingin melamarmu, apa kamu akan menertawakanku?" Aku terdiam. Aku ingin tertawa karena ini seperti adegan drama. Tapi bukan karena aku menertawakannya, aku justru takut menangis. Aku cuma gadis biasa. "Emir, kamu tahu itu, kan?" kataku pelan. Tapi aku sudah lelah mencari yang luar biasa. "Naira, aku hanya ingin yang nyata." 3 hari kemudian, aku dan ibuku dijemput langsung oleh tim kerajaan. Kami diterbangkan dengan jet pribadi ke sebuah kawasan gurun yang disulap menjadi surga berlian menggantung dari pohon-pohon palem buatan. Bunga mawar didatangkan khusus dari Turki, dan lampu-lampu kecil menghiasi tenda megah seperti negeri. Dongeng, disitulah Emir melamarku, di hadapan ibuku dan seluruh keluarganya, dengan satu cincin zamrud langka, dan satu kalimat yang membuat dunia di sekelilingku menghilang. "Naira, kau bukan hanya wanita impianku. Kau adalah wanita yang ingin kutemani selamanya. Maukah kau menjadi istriku?" Dan di tengah riuh tepuk tangan, aku hanya bisa mengangguk sambil menahan tangis haru. Tak tahu bahwa semua ini akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah kubayangkan. Akan kutangisi, tapi saat itu, aku terlalu bahagia untuk merasa curiga. Dalam hitungan hari, seluruh dunia tahu tentang pertunanganku dengan Emir. Media-media timur tengah menayangkan foto kami di halaman depan. Aku disebut gadis Indonesia yang
menaklukkan hati Pangeran Gurun Pasir. Ibu menangis saat melihat fotoku mengenakan gaun pertunangan di layar televisi kampung. Persiapan pernikahan berlangsung cepat dan mewah. Terlalu mewah. Aku dibawa ke atelier desainer internasional yang hanya melayani klien kerajaan. Gaunku dijahit tangan selama 100 jam. Dihiasi mutiara asli dari Teluk Persia. Sepatuku dibuat dari kulit unta muda. Dilapisi emas 18 karat. Bahkan hiasan rambutku adalah perhiasan warisan ratu terdahulu yang disimpan dalam lemari kaca bertanda hanya untuk putri kerajaan. Pernikahannya digelar di puncak gedung tertinggi di Dubai. Sky Garden-nya ditutup khusus untuk kami. Lantai kaca, tembus pandang memantulkan cahaya ribuan lilin yang menghiasi seluruh area. Balon-balon kaca berisi bunga anggrek putih berterbangan di langit malam yang bersih. Diiringi alunan musik orkestra dari Wina. Aku berdiri di altar yang menghadap langsung ke bintang-bintang. Dan Emir lelaki yang awalnya hanya penumpang di pesawat berdiri di depanku. Mengulurkan tangan dengan mata berkaca-kaca. Aku mencintaimu, Naira. Katanya, aku mencintaimu. Emir. Jawabku. Gemetar. Tepuk tangan bergemuruh. Kembang api meledak di langit gurun. Para tamu penting dari berbagai negara memberi selamat. Para selebriti ikut menari di pesta dansa. Semua orang bersuka cita. Bahkan ibuku. Dengan kebaya indah dan perhiasan hadiah dari keluarga Emir, tampak tak berhenti tersenyum. Tapi di tengah keramaian itu, ada satu pasang mata yang tak ikut tersenyum. Mata ibu mertua. Ia duduk di kursi kehormatan. Mengenakan gaun merah marun dan perhiasan zamrud besar di lehernya. Sorot matanya tajam, dingin, dan menembus dadaku seperti bayangan langit yang mulai gelap. Ia tidak berseru selamat. Ia tidak memelukku. Ia hanya berdiri, lalu berjalan keluar dari ruangan saat semua orang sedang merayakan. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya sejak aku mengenal Emir, aku merasa seperti tamu di istana yang seharusnya jadi rumah baruku. Dan ternyata, aku bukan satu-satunya yang merasakannya. Pagi harinya, tepat di hari kedua setelah pernikahan kami, aku mencari ibuku ke kamar tamu. Tapi ia tidak di sana. Kasurnya sudah dirapikan. Koper-kopernya tidak ada. Panik. Aku langsung menanyakan ke kepala pelayan, namun ia hanya memberi jawaban yang membuat napasku tercekat. Madam, tamu dari keluarga Anda sudah dibantu untuk meninggalkan istana tadi pagi. Meninggalkan? Tanpa pamit? Tanpa bicara padaku? Aku segera berlari keluar, mencari sinyal. Menelepon ibuku berkali-kali. Baru pada panggilan ke-6 ia menjawab, dan suaranya terdengar rapuh. Maaf, nak, ibu nggak mau ganggu. Ibu diminta pulang baik-baik oleh orang istana. Katanya, keberadaan ibu bikin suasana jadi kurang nyaman. Jantungku seperti dihantam sesuatu yang tak terlihat. Apa? Siapa yang bilang begitu? Bu, ibu nggak tahu pasti. Tapi waktu sarapan, ibu merasa kayak diasingkan. Tak ada yang menegur. Makanan disajikan dingin. Dan saat ibu mau masuk aula utama, ada perempuan yang kamu panggil ibu mertua. Dia bilang, istana ini bukan tempat bagi mereka yang belum tahu sopan santun. Aku tak bisa berkata-kata. Mataku memanas. Seketika, aku menyambar abaya dan berjalan cepat menuju ruang keluarga kerajaan. Ibu mertua sedang duduk di sofa panjang, ditemani dua wanita berpakaian elegan. Saat aku datang, dia bahkan tidak berpaling. Saya ingin bicara, Bu, kataku dengan suara bergetar. Akhirnya dia menoleh. Senyum kecil muncul di bibirnya, tapi dingin. Kalau tentang ibumu, aku hanya menyarankan tempat yang lebih nyaman untuknya. Istana ini terlalu sibuk untuk orang seusianya. Aku menatapnya tajam. Kenapa tidak izinkan aku mengantarnya sendiri? Kenapa aku tadi beritahu? Ia mengangkat bahu ringan. Karena kau sedang sibuk menjadi pengantin. Kami tidak ingin mengganggumu dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil. Ibuku adalah hal kecil. Aku ingin membalas. Tapi Emir tiba-tiba masuk ke ruangan. Ibu mertuaku langsung berdiri dan mencium pipinya. Dalam sekejap, percakapan kami menjadi hening. Tapi aku tahu, luka yang sudah terbuka tak bisa ditutup dengan senyum palsu. Malam harinya, aku duduk di balkon kamar pengantin kami. Emir menemaniku dalam diam. Aku tak pernah menyangka keluargamu akan mengusir ibuku, kataku pelan. Emir menghela napas, menatap jauh ke lampu kota. Mereka tidak mengusir. Hanya, mereka punya cara pandang sendiri tentang protokol kerajaan. Aku bukan robot kerajaan. Emir, aku seorang anak, dan ibuku adalah segalanya bagiku. Ia tak menjawab. Diamnya lebih tajam daripada kata-kata. Dan di malam itu, di antara cahaya, lampu dan angin gurun yang dingin, untuk pertama kalinya aku merasa, aku menikahi seorang pangeran. Tapi kehilangan rumah yang paling kucintai,
Dan rasa itu semakin jelas ketika keesokan harinya. Aku mencoba membahas ibuku lagi di meja sarapan bersama Emir. Aku ingin menjemput ibu dan menginap bersamanya sementara waktu di luar istana. Kataku pelan. Mencoba mencari nada paling lembut agar tidak terdengar menyalahkan siapapun. Tapi sebelum Emir sempat menjawab, ayah mertuaku Sheikh Rashid yang biasanya pendiam, angkat bicara dengan nada tenang tapi tak bisa dibantah. Naira, kini kamu adalah istri Emir. Bagian dari keluarga kerajaan. Apapun yang kamu lakukan, mencerminkan kami. Jika kamu pergi begitu saja hanya karena urusan kecil, apa kata dunia? Urusan kecil, hatiku kembali tercekat. Aku membuka mulut, ingin membantah. Tapi Emir tiba-tiba memegang tanganku, gerakan halus yang biasanya membuatku tenang. Namun kali ini terasa seperti pengekangan halus. Ayah benar. Naira, bukan berarti kami melarangmu bertemu ibu. Hanya, kita harus jaga citra keluarga. Apalagi setelah pernikahan viral kemarin. Aku menarik tanganku perlahan, menunduk, menyembunyikan luka di balik senyum kaku. Tapi luka itu semakin menganga. Ketika malam harinya, aku melihat selembar memo di atas meja rias kamarku. Mulai hari ini, mohon tidak menyebut-nyebut urusan keluarga luar di depan tamu atau keluarga istana. Terima kasih atas pengertiannya. Tanpa nama pengirim. Tapi aku tahu pasti dari siapa. Aku merasa seperti asing di rumah sendiri. Bahkan foto pernikahanku dengan ibuku sudah tidak ada di bingkai emas di meja tengah. Entah siapa yang mengambilnya. Tak ada yang mau bicara. Semua tetap tersenyum. Semua tetap sopan. Semua tetap palsu. Malam itu, aku mengurung diri di kamar. Kutatap ponsel yang berkali-kali kupakai untuk menghubungi ibu. Tapi tak pernah terangkat. Pesanku cuma dibalas singkat. Ibu baik-baik saja. Nak, jangan khawatir. Jaga dirimu. Air mataku jatuh pelan. Apa aku harus memilih antara cinta dan darah dagingku sendiri? Emir datang ke kamar. Duduk di sampingku. Maafkan keluargaku. Katanya, semua ini rumit, tapi tolong, jangan membuatnya lebih sulit. Dan kalimat itulah yang menjadi pembatas tak terlihat. Aku, Naira, yang dulu dipuji karena ketulusan dan kesederhanaanku, kini diminta diam demi menjaga kehormatan nama yang bahkan bukan milikku. Tapi aku bukan perempuan yang dibesarkan untuk diam saat yang kusayangi disakiti. Esok harinya, diam-diam aku meminta izin ke staf pribadi Emir untuk keluar istana. Katanya, aku hanya diberi waktu 3 jam, tanpa pengawalan kerajaan, hanya sopir yang mereka tunjuk. Tujuanku hanya satu, menemui ibuku. Aku tak tahu pasti di hotel mana beliau menginap. Tapi dari pesan terakhir, aku tahu lokasinya masih di Dubai. Dengan bantuan staf hotel yang mengenal wajah ibuku dari pemberitaan. Akhirnya aku menemukannya di sebuah kamar mungil di Hotel Bintang 3. Pintu terbuka, dan saat kulihat wajah ibu, mataku langsung basah. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari terakhir kali kulihat. Rambutnya belum sempat disisir. Ia tak lagi mengenakan perhiasan pemberian istana, semuanya ia simpan rapi dalam kotak kecil di laci hotel. Ibu, bisikku sambil memeluknya erat. Maaf, nak, ibu nggak mau nyusahin. Ibu nggak apa-apa di sini. Aku menggeleng. Ibu tidak menyusahkan siapapun. Mereka saja yang lupa caranya menghormati orang yang tidak berlabel bangsawan. Kami duduk di tepi ranjang, seperti dulu waktu kecil, saat ibu menungguku pulang sekolah sambil menyiapkan teh panas. Hanya saja kali ini, aku yang menyiapkan teh itu. Dan saat kuangkat cangkir untuknya, seorang tamu hotel diam-diam mengambil foto kami dari kejauhan. Tak ada yang menyangka, dalam waktu 2 jam, foto itu akan tersebar ke media. Putri kerajaan terlihat bertemu diam-diam dengan ibunya di hotel. Kelas bawah, rumor keretakan rumah tangga Pangeran Emir dan Putri Naira. Ketulusan atau skandal, publik terbelah. Saat aku kembali ke istana, suasananya tak sama. Para staf menunduk lebih rendah dari biasanya, bukan karena hormat, tapi karena ketegangan yang mereka rasakan. Dan saat aku memasuki ruang tengah, ibu mertua berdiri menatapku seperti elang melihat mangsanya. Aku tak tahu bahwa putri baru kita senang sekali menciptakan drama publik. Katanya datar. Aku diam. Tapi di dalam dadaku, gelombang amarah dan kecewa saling bertubrukan. Kenapa? Hanya karena aku menemui ibuku. Apakah itu salah di mata kerajaan? Ia menyipitkan mata. Bukan salahnya. Tapi caramu seperti rakyat jelata yang haus perhatian. Kau membawa malu ke dalam istana kami. Dan kata-kata itu menghantamku lebih dari sekadar hinaan. Aku berbalik, dan untuk pertama kalinya, aku tidak meminta izin. Aku hanya berkata, kalau mencintai ibuku dianggap memalukan, maka biarlah aku dikenal sebagai malu itu. Dan di dalam diriku, untuk pertama kali pula, lahir tekad,
Jika aku harus kehilangan status demi menyelamatkan martabat ibuku, maka akan kulakukan. Aku tidak akan menjadi putri dalam sangkar emas. Aku akan menjadi anak yang setia di tanah tempatku berpijak. Dan untuk pertama kalinya sejak pernikahan itu digelar, aku merasa benar-benar bebas saat melangkah keluar dari gerbang istana tanpa mahkota, tanpa rombongan pelayan, hanya dengan keyakinan dan cinta yang tak bisa dibeli. Aku mengajak ibuku tinggal bersamaku di apartemen kecil yang kusewa diam-diam di Dubai. Aku tahu Emir akan mencariku, dan benar saja, malam itu ia datang, tanpa pengawal, tanpa jas kebesaran, hanya mengenakan pakaian sederhana dan tatapan mata yang lelah. Kenapa kau pergi seperti ini? Naira, tanyanya. Aku tidak pergi. Jawabku, aku pulang. Ke tempat di mana aku bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu meminta maaf karena mencintai ibuku. Emir menatapku lama. Di wajahnya, ada campuran rasa bersalah dan ketakutan. Aku tidak menyangka ibuku akan sejauh itu. Tapi kamu tahu, Naira, aku ini pangeran. Segalanya ada aturan, ada protokol, ada tekanan yang tak bisa kulawan sendirian. Lalu siapa yang akan kulawan kalau bukan kamu? Aku menikahi hatimu, Emir, bukan gelarmu. Tapi kalau gelar itu membuatmu membiarkan ibumu melukai ibuku, lalu aku ini menikahi siapa sebenarnya? Iya, terduduk, menghela napas. Lalu, apa yang kamu mau dariku? Aku menatapnya lurus, tak goyah. Pilih, aku dan ibuku, atau singgasana yang bahkan tak kau kendalikan. Keheningan menyelimuti ruangan. Hanya suara detak jam dan napas kami yang tersisa. Aku tahu permintaanku bukan permintaan ringan. Tapi aku juga tahu, jika aku mengalah sekarang, maka aku akan kehilangan diriku sendiri selamanya. Esok paginya, sebuah surat dikirim ke alamat apartemen kami. Stempel kerajaan menghias sampulnya. Tanganku gemetar saat membukanya. Isinya singkat. Atas nama kehormatan keluarga Al-Fadhil, kami mengingatkan bahwa segala aktivitas Putri Naira yang tidak melalui protokol istana akan dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap struktur kerajaan dan dapat berdampak pada kelangsungan statusnya sebagai bagian dari keluarga ini. Tidak ada tanda tangan Emir, tidak ada pesan pribadi, hanya stempel, dingin, resmi, mengancam. Aku mengatupkan mulutku kuat-kuat, menahan emosi. Ibu yang melihat wajahku langsung menarikku ke pelukannya. Naira, nak, kita bisa pulang ke Indonesia. Ibu tidak apa-apa, kamu sudah terlalu jauh berkorban. Aku menggeleng pelan. Tidak, Bu, justru sekarang saatnya aku membuktikan bahwa cinta tidak boleh tunduk pada protokol. Kita bukan sedang melawan kerajaan, kita sedang memperjuangkan harga diri. Karena hari itu, aku menetapkan satu hal dalam hatiku. Aku akan berjuang, bukan untuk kembali ke istana, tapi untuk menunjukkan bahwa menjadi manusia yang mencintai keluarganya bukanlah sebuah kesalahan melainkan kehormatan sejati. Tapi kehormatan, rupanya, adalah kata yang begitu berbeda artinya di dalam tembok-tembok istana. Pagi itu, Emir datang lagi. Kali ini tidak sendiri. Ia ditemani seorang pria tua bersorban emas yang kukenali sebagai penasihat kerajaan. Tak ada pelukan, tak ada sapa hangat. Hanya selembar dokumen di tangannya dan tatapan Emir yang tidak sanggup menatapku langsung. Ini adalah surat peringatan terakhir, ucap si penasihat. Jika dalam 3 hari Putri Naira tidak kembali ke kediaman resmi, maka status pernikahan kerajaan akan dicabut secara simbolik. Aku menatap Emir, menunggu satu kata darinya, tolong, atau jangan tanda tangani itu, tapi ia tetap diam. Diam, yang sama seperti saat ibuku diperlakukan tak layak. Diam yang sama seperti malam aku meninggalkan istana. Jadi ini akhir dari semua janji kita? Tanya aku lirih. Emir memejamkan mata. Naira, aku terjebak. Jika aku menolak keputusan ini, seluruh keluarga akan menanggung aib. Ayahku sudah menegaskan, aku aib, karena aku mencintai ibuku. Aku memotong. Suaraku pelan tapi gemetar. Lalu, saat kau melamarku, apa yang kau cari sebenarnya? Seorang istri? Atau trofi cantik yang bisa ditaruh di tengah pesta kerajaan? Aku tahu Emir terluka. Tapi lebih dari itu aku lebih terluka karena kebenaran yang harus kukatakan. Setelah mereka pergi, malam itu aku duduk berdua dengan ibu di teras kecil apartemen kami. Kami makan roti tawar dan teh hangat. Tapi rasanya lebih berharga dari 10 hidangan istana. Bu, aku akan kehilangan semuanya, misiku sambil menatap langit. Ibu tersenyum, menepuk punggung tanganku. Tidak, nak, kau baru saja menyelamatkan yang paling penting. Namun malam itu, saat aku menelusuri berita online, aku melihat potongan video. Emir sedang menghadiri gala dinner bersama salah satu putri bangsawan dari Qatar. Rumor pertunangan mereka langsung menghiasi headline. Dan detik itu, aku tahu, aku telah kalah.
Semua perjuanganku seolah sia-sia. Aku memilih keluar dari istana demi cinta dan harga diri. Tapi yang kudapat hanya kehampaan. Emir kembali pada dunianya. Istana menutup pintunya. Dunia hanya melihatku sebagai istri gagal. Aku menangis di pelukan ibu. Seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dan malam itu, dalam tangis yang tak bersuara, aku menyadari, aku hanya punya satu pilihan terakhir. Pilihan yang tak pernah ingin kupilih tapi satu-satunya jalan agar aku tak sepenuhnya hancur. Aku harus pergi, bukan hanya dari Dubai, tapi dari seluruh bayangan yang selama ini menahanku untuk bangkit. Pagi itu, aku mengepak koper diam-diam. Ibu menangis, mencoba menahanku. Naira, kamu nggak harus begini. Kita bisa hadapi semua di sini, bareng-bareng. Aku menggenggam tangannya erat, lalu mencium keningnya. Justru karena ibu satu-satunya alasan. Aku kuat, aku harus pergi sekarang. Sebelum aku berubah jadi seseorang yang bukan aku lagi. Aku membeli tiket pulang ke Indonesia dengan uang simpananku yang tersisa. Tak ada pengawal, tak ada iringan mobil mewah. Hanya seorang perempuan yang dulu pernah jadi putri satu negara sekarang menumpang ekonomi dengan hati yang kosong. Kupandangi langit Dubai terakhir kali dari balik jendela pesawat. Dan tanpa sadar, air mataku jatuh bukan karena aku menyesal, tapi karena aku tahu, aku bukan lagi istri pangeran. Aku bahkan bukan lagi siapa-siapa. Sesampainya di Indonesia, aku kembali ke rumah peninggalan almarhum ayah di kampung halaman. Rumah kayu kecil yang sudah lama kosong. Beberapa tetangga hanya mengangguk saat melihatku, sebagian menghindari pandangan. Mereka pasti tahu kabarku dari berita, tapi aku tidak peduli. Yang kupedulikan saat itu hanya satu. Bagaimana caranya aku bisa hidup kembali, bukan sebagai putri, bukan sebagai mantan istri pangeran, tapi sebagai Naira yang dicintai ibu dan mencintainya lebih dari dunia. Aku mulai dari nol. Aku belajar membuat kue dari resep-resep lama milik ibu. Kami membuka pesanan kecil-kecilan, lalu menjualnya ke pasar dan lewat media sosial. Awalnya, banyak yang mengejek. Ada yang berkata, sayang ya, sudah jadi istri pangeran, ujung-ujungnya jualan kue. Tapi setiap kali aku mendengar ejekan itu, aku hanya tersenyum karena aku tahu. Tak ada mahkota yang lebih indah daripada bekerja dengan tanganku sendiri. Namun, diam-diam, setiap malam aku tetap memandangi ponsel, menunggu pesan yang tak pernah datang, menunggu satu nama yang dulu pernah memanggilku, istriku, dengan suara paling lembut. Tapi hingga bulan berganti, Emir tetap diam. Dan dalam diamnya, aku benar-benar tahu bahwa yang hilang dariku tak akan pernah kembali. Tapi yang mengejutkan, justru saat aku berhenti menunggu, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah kayu kami. Dan dari balik pintu mobil, sosok itu turun dengan mata basah dan tubuh gemetar. Naira, bolehkah aku bicara sebentar? Suara itu masih sama dalam, tenang, tapi kali ini bukan seperti pangeran, lebih seperti seorang lelaki yang kehilangan arah. Aku terpaku di ambang pintu rumah kayu kami. Tak mampu berkata apa-apa. Ibu yang tadi sedang menata loyang kue di dapur ikut keluar dan menatapnya dengan pandangan yang sulit dibaca. Tapi tidak ada pelukan, tidak ada sambutan hangat, hanya senyap yang menggantung seperti awan hitam sebelum hujan besar. Emir melangkah pelan ke teras, lalu duduk di bangku bambu yang dulu biasa ayah duduki. Aku butuh waktu lama untuk menyadari apa yang salah. Dan saat aku sadar, kamu sudah pergi jauh, katanya pelan. Aku duduk di seberangnya. Tangan gemetar menggenggam secangkir teh yang tak lagi hangat. Kenapa kamu kesini? Emir, dia menatapku. Matanya sembab. Bukan hanya karena tangis tapi juga kelelahan. Aku sudah menyerahkan semuanya. Naira, gelarku, statusku, bahkan warisan yang dijanjikan padaku. Aku memilih keluar dari garis pewaris tahta demi satu hal. Kamu. Aku terdiam. Rasanya seperti mimpi, tapi juga seperti luka lama yang dibuka kembali. Kenapa sekarang? Tanyaku. Kenapa setelah semuanya runtuh dan aku belajar hidup tanpa kamu? Dia menunduk, menarik napas berat. Karena aku pengecut, aku terlalu lama diam, berharap semuanya beres sendiri. Tapi saat aku melihat fotomu jualan kue di Instagram bukan karena kasihan, tapi karena aku iri. Karena kamu lebih berani dari aku. Karena kamu bertahan. Bahkan saat aku menyerah, air mataku tak bisa ditahan lagi. Tapi bukan karena rindu, karena aku takut. Takut harapan ini hanya datang untuk menyakiti lagi. Ibu mendekat, meletakkan tangannya di bahuku. Kalau kamu datang, hanya untuk mengulang luka yang sama, kembalilah. Tapi kalau kamu datang bukan sebagai pangeran, melainkan sebagai lelaki yang mau belajar jadi manusia, mungkin Naira bisa mendengarkanmu. Emir menatap ibu dengan mata basah. Saya tidak datang.
untuk mengambil dia kembali ke istana. Bu, saya datang untuk tinggal di sini. Kalau boleh, untuk mulai dari bawah, seperti yang Nair lakukan. Dan kalimat itu membuat waktu seolah berhenti. Aku menatap matanya, bukan lagi mata seorang pangeran, tapi seorang lelaki yang mungkin untuk pertama kalinya benar-benar mencintai dalam keadaan kehilangan segalanya. Dan aku tahu, keputusan ini bukan tentang memaafkan, tapi tentang memilih apakah cinta itu masih layak diperjuangkan. Meski tak lagi bermahkota. Dan hari itu, untuk pertama kalinya, aku tak menutup pintu. Aku membiarkan Emir duduk di ruang tamu rumah kecil kami. Membiarkannya mencuci tangannya sendiri, mengambil piring sendiri, bahkan ikut menggoreng tahu isi. Dengan ibu di dapur, bukan karena aku sudah yakin, tapi karena aku ingin melihat apakah dia benar-benar berubah. Hari-hari selanjutnya, Emir tinggal di rumah kecil itu. Ia belajar mengaduk adonan, menimbang tepung, dan mengantar pesanan ke pelanggan. Pasar, orang-orang mulai mengenalnya sebagai suami Mbak Naira yang mantan orang Arab sana. Lucunya, Emir tidak marah. Ia malah tertawa. Aku lebih suka dipanggil Mas Emir, katanya suatu sore sambil menjemur kue kering. Aku tak menjawab, hanya tersenyum pelan. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. 3 minggu setelah Emir tinggal bersama kami, datanglah sebuah surat resmi dari Dubai. Kali ini, bukan hanya surat, tapi juga pernyataan resmi dari istana yang dipublikasikan ke media seluruh dunia. Pangeran Emir bin Rashid telah dicabut status pewarisnya karena pelanggaran terhadap protokol kerajaan. Segala bentuk hubungan dan aktivitasnya tidak lagi mewakili nama keluarga besar. Berita itu meledak. Wartawan mulai berdatangan ke desa kami. Beberapa mencoba menyuap tetangga demi wawancara eksklusif. Foto rumah kami tersebar di mana-mana. Dan lebih dari itu aku mendapat pesan gelap dari nomor tadi kenal. Selamat, kau berhasil membuat pangeran kami hidup seperti pengemis. Tapi kau tidak akan pernah menjadi bagian dari kami. Ibu mulai khawatir. Emir menyuruh kami tenang. Tapi aku tahu, dia gelisah. Dunia yang dulu menyanjungnya kini menolak namanya. Malam itu, aku duduk berdua dengan Emir di beranda. Di antara suara jangkrik dan lampu remang, kamu bisa kembali. Emir, minta maaf pada keluargamu. Mungkin, kamu masih bisa dapatkan kembali semuanya. Dia menggeleng. Kalau harus memilih antara keluargaku dan kamu serta ibumu yang mengajarkanku arti manusia seutuhnya, maka aku memilih kehilangan semuanya. Aku menggenggam tangannya. Kamu yakin? Dia menatapku dalam. Karena hanya saat bersamamu, aku merasa aku benar-benar hidup. Dan malam itu, aku menyadari sesuatu yang lebih berharga dari semua kemewahan yang pernah kurasakan. Aku tak lagi takut pada mahkota mereka. Karena kini aku memiliki cinta yang berdiri tanpa singgasana. Dan cinta itu kami buktikan bukan di antara pilar-pilar istana, tapi di dapur kecil rumah kami, di loyang-loyang panas, dan dalam tawa sederhana yang lahir dari keikhlasan. Bersama Emir, aku dan ibu membuka toko kue rumahan dengan nama yang kami pilih bersama. Rasa Naira, bukan hanya karena itu namaku, tapi karena di dalamnya ada rasa perjuangan, air mata, dan cinta yang bertahan meski dihancurkan berkali-kali. Emir merancang logonya sendiri. Ia belajar dari video desain grafis dan menempelkannya di papan kayu di depan rumah. Setiap pagi, dia bangun lebih awal dari siapapun, menyiapkan adonan, mengantar pesanan, mencatat omset harian, dan bahkan menyapu halaman toko. Warga kampung yang dulu mencibir kini mulai mengangguk ramah. Beberapa pelanggan datang bukan karena penasaran lagi, tapi karena mereka menyukai kuenya. Dan lebih dari itu, mereka mulai menghormati lelaki yang pernah mereka ragukan. Mas Emir ternyata lebih rajin dari suami-suami sini ya. Seloroh seorang ibu-ibu pembeli. Kami hanya saling pandang dan tertawa. Aku pikir, inilah akhir bahagia yang tak pernah kubayangkan. Tapi masa lalu, rupanya tak pernah suka diam. Suatu sore, saat toko baru saja tutup, datanglah sebuah mobil mewah hitam berhenti. Tepat di depan rumah. 2 wanita elegan turun, salah satunya adalah ibunda Emir. Aku membeku di depan pintu. Ibu berdiri di sampingku, menggenggam lenganku diam-diam. Ibu mertua melangkah mendekat. Sorot matanya tajam seperti dulu, tapi kali ini tanpa mahkota. Tanpa sorban, hanya kerudung hitam dan kalung berlian yang masih mencolok. Emir, ucapnya, ayahmu sakit parah, dan dia ingin menemuimu. Sebelum terlambat, Emir terdiam. Wajahnya yang tadi bersinar, mendadak meredup. Ibunya melanjutkan dengan nada lebih tajam. Jika kau tidak datang sekarang, maka kau tidak hanya akan kehilangan ayahmu, kau akan kehilangan seluruh warisan darahmu, dan kau akan menyesal.
Aku tahu Emir terpukul. Aku tahu dia mencintai ayahnya meski banyak luka. Tapi aku juga tahu pilihan ini akan membuka kembali luka yang kami rawat dengan susah payah. Ia menoleh padaku dengan mata penuh tanya dan gelisah. Aku mengangguk pelan. Kalau memang ayahmu sakit, pergilah. Tapi jangan kembali sebagai pangeran. Kembalilah hanya jika kamu masih memilihku sebagai rumahmu. Emir menatapku lama, lalu memelukku. Kuat, aku akan kembali. Naira, bukan karena darahku, tapi karena aku tak ingin kehilangan tempat pulangku yang sesungguhnya. Dan saat ia melangkah masuk ke mobil itu, aku menatapnya pergi dengan dada bergetar karena cinta yang sejati tak selalu tentang menggenggam. Kadang, justru tentang mengikhlaskan untuk sementara, demi melihat apakah ia akan kembali membawa jawaban. Dan hari-hari berlalu seperti angin yang tak pernah berhenti. Lembut tapi menyisakan hampa. Aku kembali menjalani hidup seperti semula, membuat adonan, melayani pembeli, mencatat pesanan. Tapi kali ini, semuanya terasa setengah, karena separuh hatiku sedang berada di tempat yang jauh, di negeri yang pernah memelukku hangat, lalu membekukanku dalam dingin yang tak tertuliskan. Seminggu, 2 minggu, tak ada kabar dari Emir. Naira, ayah memanggilku dengan mata berkaca. Untuk pertama kalinya, ia berkata maaf, kata yang tak pernah ku dengar seumur hidupku. Tapi lebih dari itu, ia menitipkan pesan terakhir sebelum napasnya berakhir 2 malam lalu. Jika dia benar mencintaimu saat kamu bukan siapa-siapa, maka dialah istanamu yang sejati. Kembalilah bukan sebagai pewaris kami, tapi sebagai warisan hidup yang tak bisa dibeli, cinta yang memilih jalan paling sulit. Aku tidak tinggal lebih lama. Setelah ayah dimakamkan secara kenegaraan, aku langsung menulis surat ini. Dan hari aku menulisnya, aku juga sudah membeli tiket pulang ke tempat di mana kue sederhana dan tawa ibumu jauh lebih hangat dari emas istana. Aku pulang, Naira, tapi bukan membawa mahkota. Aku hanya membawa diriku yang baru. Jika kamu masih mau menerimanya. Air mataku jatuh, tak terbendung. Ibu memelukku dari belakang, mencium pelan pundakku. Jangan tutup pintu, nak. Kadang cinta butuh diuji sampai hampir patah, agar saat ia kembali, ia tak akan pernah pergi lagi. Dan senja itu, ketika langit memerah di balik pepohonan, aku mendengar suara langkah di pekarangan rumah. Langkah yang pernah ku kenal, langkah yang kini tak membawa kemewahan, tapi membawa harapan. Aku berdiri di ambang pintu, tepat di tempat yang sama saat dulu Emir datang pertama kali tanpa mahkota. Tapi kali ini, tak ada keraguan di matanya. Tak ada bayangan istana di punggungnya. Yang kulihat hanyalah dia, lelaki yang memilih cinta, bukan tahta. Ia membawa 1 koper kecil dan 1 kantong plastik berisi kue khas Arab kesukaanku yang dulu kami makan di malam pertama pernikahan. Emir tersenyum canggung. Aku belum tahu cara minta maaf dengan sempurna. Tapi kalau boleh, bisakah aku mulai dari dapur? Mungkin bantu ngulen adonan lagi. Atau aku tak membiarkannya selesai. Langkahku menghampirinya cepat, dan ku peluk tubuhnya erat. Bukan pelukan seorang putri kepada pangeran, tapi pelukan seorang perempuan kepada lelaki yang telah pulang. Bukan dengan tangan penuh harta, tapi dengan hati yang penuh kesungguhan. Di belakang kami, ibu menyeka air matanya sambil tersenyum. Kalian tak perlu istana, nak. Rumah ini sudah cukup. Asal kalian tahu cara merawatnya. Malam itu, kami makan malam sederhana, nasi goreng buatan ibu, tahu isi yang agak gosong, dan teh manis yang kebanyakan gula. Tapi semua terasa sempurna. Tidak ada sorotan kamera, tidak ada protokol. Hanya kami, keluarga kecil yang lahir dari luka dan dikuatkan oleh cinta. Beberapa minggu kemudian, kami menikah ulang. Bukan di aula emas berlantai marmer, tapi di halaman belakang rumah, di bawah pohon mangga yang rindang. Undangannya dicetak sederhana. Kursinya dari pinjaman tetangga, tapi tamunya datang dari hati. Tetangga, teman pasar, ibu-ibu pelanggan tetap, dan anak-anak kecil yang suka mencicipi kue gratis. Saat aku dan Emir mengucap ikrar, aku melihat mata. Itu mata yang dulu pernah ragu, kini penuh keyakinan. Dan aku tahu, kami tak akan sempurna, tapi kami siap tumbuh bersama. Dalam pelukan sore itu, Emir berbisik di telingaku, dulu aku pikir kamu adalah hadiah dari Tuhan untuk hidup mewahku. Tapi ternyata, hidup mewahi aku hilang agar aku bisa belajar menghargaimu. Dan aku tahu, cinta sejati memang bukan tentang siapa yang paling kaya, paling tampan, atau paling berkuasa, tapi tentang siapa yang tetap tinggal saat semua itu hilang dan justru mencintaimu lebih dalam lagi. Kini, setiap kue yang kami jual dari dapur kecil itu, bukan sekadar makanan, tapi potongan kisah, potongan luka, potongan harapan, potongan mahkota
yang tak lagi di kepala, tapi di hati kami.